Perkenalkan, nama saya Asibarkia dari Prodi PGSD kelas A419 NPM 154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan PLP 1 di SD Ngentak Mangir, Pandak, Bantul. Informasi yang pertama adalah informasi umum Sekolah Mitra PLP 1. Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan. Visi, terwujudnya insan yang bertakwa, cerdas, terampil, berkarakter, dan berwawasan global. Misi yang pertama adalah mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan untuk mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan dengan intensif untuk mencapai tingkat ketuntasan dan daya serap tinggi. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang memfasilitasi kegiatan literasi. Yang keempat, melaksanakan kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan akademis, pengembangan diri intelektual dan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya, struktur organisasi sekolah mitra yang terdiri dari kepala sekolah Bapak Marwanto MPD, yang kedua Dewan Komite Bapak Gayu SPD, yang ketiga unit perpustakaan adalah Bapak Agus Prianto SPD, yang keempat tata usaha Bapak Jafar SPD, yang kelima guru kelas Ibu Wiwi Ekawati SPD, yang keenam guru kelas Ibu Umi Hasanah SPD, yang ketujuh guru kelas Ibu Rani Rahmawiyati SPD, yang ke-8 guru kelas Ibu Hadanase SPD. Yang selanjutnya guru kelas adalah yang berjumlah 16. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan peserta didik. Tenaga pendidikan adalah nasional dan anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik. Tenaga pendidik itu sendiri adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan fasilitator serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidik. Sedangkan tenaga pendidik itu sendiri adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidik. Tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan serta pelayanan teknik untuk menugaskan proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dari SD Ngentak Mangir, yang pertama adalah halaman sekolah, ruang kepala sekolah berjumlah 1 ruang, dan ruang guru, ruang tata usaha atau administrasi sekolah, ruang kelas berjumlah 6, ruang perpustakaan dan ruang komputer, UKS, musola, dan aula, kantin sekolah, lapangan, dapur sekolah, dan parkir sekolah, dan yang terakhir toilet guru dan toilet siswa. Di SD Ngentak Mangir pernah mendapati prestasi dan kegiatan pendukung. SD Ngentak Mangir pernah menjuari prestasi seperti drum band tingkat kabupaten, pernah menjadi juara 2 dan juara 3. Voli di tingkat kabupaten pernah menjuarai 2. Pancasila putri pernah menjuarai 2. MTQ pidato tingkat kecamatan pernah menjuarai yang kedua. Hasil dari kegiatan PLP mendefinisikan kultur sekolah. Di SD Ngentak Mangir mendefinisikan kultur sekolah seperti pembiasaan 3S. 3S itu adalah senyum, sapa, santun. Budaya untuk menerapkan 3S sangatlah penting untuk diterapkan di setiap sekolah. Seperti halnya yang saya ketahui di SD Ngentak Mangir, sekolah ini selalu menjaga budaya 3S dengan menanamkan nilai-nilai kesopanan dan pembiasaan baik terhadap siswa. Dimulai dari guru dengan guru, siswa dengan guru, serta siswa dengan siswa. Sebagai contoh, siswa diajarkan untuk mencium tangan guru sebelum masuk kelas, dan sebelum mulai pembelajaran dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya, mengkondisikan awal siswa dalam pembelajaran.
Untuk menciptakan suasana awal pembelajaran efektif, kebiasaan guru SD Ngentak Mangir selalu mengucapkan salam kepada peserta didiknya. Kemudian setelah itu, guru juga memimpin doa di kelas dan sebelum pembelajaran berlangsung di SD Ngentak Mangir. Yang selanjutnya, mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Bagan organisasi tata sekolah adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan menginginkan. Dan inilah bagian struktur organisasi sekolah yang berada di SD Ngentak Mangir. Tata kelola sekolah ini itu sendiri merupakan manajemen sekolah yang dipimpin oleh Bapak Marwanto, Kepala Sekolah, dan Dayu, Dewan Komite, dan Bapak Jafar, Unit Tata Usaha. Yang selanjutnya adalah mendeskripsikan peraturan dan tata tertib. Tata tertib itu sendiri adalah segala sesuatu peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan. Sedangkan peraturan itu sendiri adalah suatu taatan atau kaidah atau petunjuk dan ketentuan yang sifatnya dibuat agar bisa mengatur. Di SD Ngentak Mangir pun memiliki tata tertib seperti hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah, murid harus masuk sekolah selama kurang lebih dari terlambatnya 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pertama adalah murid yang harus terlambat tidak diperkenalkan langsung masuk kelas, melainkan harus melaporkan terlebih dahulu kepada guru piket. Yang kedua, murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit keperluan yang sangat penting. Yang tiga, urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau wajib libur sehingga tidak menggunakan hari sekolah. Murid yang selanjutnya, murid yang absen pada waktu masuk kembali harus melaporkan kepada kepala sekolah dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Yang terakhir, murid tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama pembelajaran berlangsung. Nah, dari beberapa tata tertib di sekolah tersebut itu untuk tata tertib sebelum pemasukan siswa di SD Ngentak Mangir. Nah, yang selanjutnya, mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan dan pembelajaran formal yang dilakukan peserta didik di sekolah umum di luar jam belajar. Kurikulum standar, kegiatan sekolah ekstrakurikuler ditunjukkan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar akademik. Di SD Ngentak Mangir sendiri yang termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, drum band, Pancasila, hadro, sepak bola, dan voli. Misalkan kegiatan pramuka, para guru di sini adalah memberikan materi kepada peserta didik lalu mempraktekkan dalam bentuknya. Sedangkan kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti berkunjung ke museum atau tempat edukasi lainnya. Kokurikuler sendiri masuk keadaan kegiatan pendukung seperti halnya di SD Ngentak Mangir penuh mengunjungi salah satu tempat pembuatan batik. Nah, di sana siswa dapat melihat dan memproses pembuatannya. Lalu melihat proses pembuatannya, dapat belajar secara membatik seperti apa. Biasa juga setelah kunjungan itu salah satu tempat, sekolah bisa mengembangkan dan kegiatan seperti praktek membatik. Yang selanjutnya, mendeskripsikan praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan yang positif di sekolah. Yang pertama adalah kebiasaan interaksi dan komunikasi siswa di lingkungan sekolah sangatlah kondusif.
Bahkan ketika waktu istirahat pun lingkungan SD Ngentak Mangir sangatlah tenang. Hal ini disebabkan oleh cara interaksi siswa sangat sopan dan tidak rusuh dan sangat berbicara dengan nada yang rendah. Yang selanjutnya, pembiasaan dan menjaga kebersihan. SD Ngentak Mangir sangat peduli terhadap kebersihan sekolah, baik di dalam maupun di luar. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, upaya dilakukan sekolah dengan meletakkan tempat sampah di depan kelas ataupun di lorong-lorong yang telah disediakan. Dengan menentukan jadwal piket di setiap kelas, dan juga setiap kelas harus mempunyai sebuah peralatan untuk kebersihan. Dan selanjutnya, SD Ngentak Mangir juga membuat sebuah buku kendala karakter yang diisi setiap harinya agar guru mengetahui tingkat yang siswa lakukan di si anak pada pembelajaran maupun istirahat. Misalkan pada saat pembelajaran si siswa membuat garis pada saat mengajar, ngobrol rame dan tidak menyimak guru yang menerangkan materi. Nah, seperti contohnya kegiatan istirahat seperti pembiasaan di waktu jadwal istirahat sholat, ketika siswa itu dilihat apakah siswa itu benar-benar mengikuti sholat berjamaah atau tidak. Sekian dari materi yang saya dapat dan informasi dari SD Ngentak Mangir. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.